Bayangin diri kamu 5 tahun dari sekarang, sedang berdiri di depan cermin, melihat seseorang yang telah menaklukkan banyak rintangan, mencapai impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kamu. Gimana kamu sampai di sana? Semua dimulai dalam satu langkah kecil, dan rencana yang smart, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Dan ada juga yang namanya ampuh, yaitu aktual, meetable, positif, utuh, dan harus konsisten. Halo, nama saya Aurelia Santoso, dan ini adalah cerita saya untuk mewujudkan masa depan yang saya impikan. 5 tahun ke depan, saya punya banyak tujuan besar, baik dalam dunia akademik maupun kehidupan non-akademik. Tapi tentunya, semua ini perlu perencanaan matang dan strategi yang realistis. Yuk kita mulai perjalanan ini. Yang pertama, di tahun 2024 adalah tahun fondasi saya. Saya ingin mempertahankan IPK saya di atas 3,5 dan juga menjadi aktif di organisasi kampus. Seperti contohnya saat ini saya sudah mengikuti kepanitiaan Liga Prasmul, Hima jurusan bisnis, branding competition atau bisa kita sebut dengan Brexplore, e-convention, dan juga rencananya saya ingin mengikuti beberapa kegiatan volunteer. Lalu untuk strategi saya di tahun 2024, saya akan membuat jadwal belajar yang disiplin, mengembangkan networking saya melalui kegiatan dan seminar-seminar dari kampus. Kedua, di tahun 2025 adalah waktu untuk mengembangkan hard skill saya. Saya ingin menyelesaikan minimal 2 kursus online di bidang digital marketing dan data analisis. Lalu saya juga berencana ikut mengikuti kompetisi business case untuk memperluas wawasan saya. Dan strategi untuk mencapai hal tersebut, pertama-tama, saya akan mengalokasikan waktu belajar untuk kursus setiap minggunya dan juga mampu berkolaborasi dengan teman-teman di kompetisi. Yang ketiga, di tahun 2026, saya akan mulai fokus membangun portofolio profesional saya, dan juga di tahun ini saya memiliki beberapa target. Yang pertama, seperti menjalani magang di perusahaan multinasional, lalu saya juga ingin memiliki proyek pribadi yang bisa saya masukkan ke dalam portofolio saya, contohnya seperti membuat kampanye digital marketing untuk sebuah UMKM. Lalu yang keempat, di tahun 2027, saya memiliki rencana untuk menuntaskan tugas akhir saya, dan saya ingin menyelesaikan skripsi dalam waktu 6 bulan dengan kualitas yang terbaik, dan juga saya ingin mengikuti sertifikasi tambahan di bidang yang relevan dengan minat saya. Selain itu, saya juga ingin meningkatkan kepercayaan diri dengan public speaking di berbagai kesempatan yang dapat saya lakukan. Lalu yang kelima, di tahun 2028. Di tahun ini rencananya saya akan mencapai momen yang paling saya nantikan, yaitu kelulusan dari Universitas Prasetya Mulia. Di tahun ini saya merencanakan untuk lulus dengan predikat cum laude dan juga mendapatkan pekerjaan pertama di perusahaan impian saya atau memulai bisnis saya sendiri. Dan juga strategi saya untuk mencapai hal-hal tersebut adalah bisa dengan memperbaiki CV, melatih wawancara, mempersiapkan diri untuk tantangan-tantangan baru ke depannya. Lalu di tahun terakhir, di tahun 2029, di tahun ini saya ingin berkontribusi lebih besar dan juga saya menargetkan untuk mencapai posisi yang strategis di tempat saya bekerja. Dan juga jika saya memilih bisnis, saya merencanakan untuk mencapai omset sebesar 50 juta per bulannya. Lalu saya ingin bisa membantu komunitas melalui proyek sosial dan juga berdampak positif terhadap masyarakat. Setiap strategi harus dibangun dengan memahami kekuatan dan tantangan diri kita. Berikut adalah analisis SWOT saya. Yang pertama, ada strength. Saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik seperti yang telah saya asah dari mengikuti kepanitiaan di berbagai acara. Lalu saya juga memiliki skill leadership yang sudah teruji melalui pengalaman pribadi saya dipercayakan menjadi ketua pelaksana di beberapa acara dan juga ketua divisi. Dan juga acara tersebut tergolong lancar. Dan saya memiliki sikap proaktif dan juga solutif. Terbukti selama saya menjalani pendidikan saya.
Lalu ada juga yang namanya weakness. Saya seringkali mengalami overthinking ketika menghadapi masalah yang kompleks, sehingga kadang membuang-buang waktu saya terlalu lama untuk mengambil sebuah keputusan. Lalu juga saya merasa diri saya ini kurang tegas saat memimpin dalam kondisi yang membutuhkan penyelesaian cepat. Namun, saya juga sudah mulai memperbaiki kelemahan ini dengan belajar untuk mempercayai insting saya dan juga berfokus pada solusi, bukan hanya pada masalahnya. Lanjut ke opportunities, saya memiliki akses di lingkungan kampus yang kaya dengan kesempatan untuk magang, mengikuti kompetisi, dan juga memperluas networking saya. Dan juga teknologi yang terus berkembang memberikan peluang untuk belajar dan meningkatkan kemampuan saya di bidang seperti digital marketing dan juga data analisis. Yang terakhir ada threats, yaitu persaingan di dunia kerja sudah mulai ketat, membuat diri saya harus terus berinovasi dan menjaga kualitas diri saya. Lalu, tantangan untuk tetap seimbang antara akademik dan non-akademik dan juga kehidupan pribadi merupakan salah satu ancaman bagi diri saya. Kesimpulannya, dengan mengenali SWOT ini, saya bisa lebih fokus pada strategi yang memanfaatkan kekuatan dan juga peluang diri saya, sekaligus meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada. Untuk mencapai semua tujuan yang telah saya susun, tentunya saya memiliki beberapa strategi yang harus saya terapkan. Yang pertama, saya akan membuat to-do list harian. Saya akan memulai setiap pagi dengan merencanakan hari saya. Yang kedua, saya akan menginvestasikan waktu untuk belajar. Setiap minggu, saya mengalokasikan 5 jam untuk mempelajari skill baru seperti digital marketing atau analisis data. Lalu, yang ketiga, saya akan membangun networking, bergabung dengan organisasi, dan mengikuti seminar untuk bertemu orang-orang yang bisa memperluas wawasan saya. Jadi nggak ada strategi yang sempurna tanpa evaluasi. Oleh karena itu, saya juga akan melakukan refleksi mingguan untuk melihat apa yang sudah tercapai dan apa yang perlu diperbaiki. 5 tahun ke depan mungkin terasa seperti waktu yang panjang. Tapi semuanya dimulai dari langkah kecil hari ini dengan rencana yang smart dan strategi yang jelas, saya yakin bisa mencapai impian saya. Jadi terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Sampai jumpa di tahun 2029, di mana saya akan melihat kembali semua langkah yang sudah saya ambil. Terima kasih.